Selamat siang Pak Teguh dan selamat siang teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang sistem ekonomi. Perkenalkan, nama saya Maria Rosina Kutumare dengan NIM 161324027. Selamat menyaksikan, semoga materi hari ini bermanfaat. Nah teman-teman, hari ini kita belajar tentang sistem. Asal kata sistem itu berasal dari sistema dalam bahasa Yunani, yang artinya keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. Nah, untuk definisi, sistem merupakan sebuah kumpulan dari komponen-komponen di mana beberapa dari komponen saling berhubungan secara tetap dalam jangka waktu tertentu. Suatu sistem dapat diibaratkan seperti lingkaran-lingkaran kecil yang bersehubung satu dengan yang lain. Lingkaran-lingkaran bersehubung tersebut yang disebut dengan subsistem. Apa itu sistem ekonomi? Sistem ekonomi merupakan seluruh proses dan kegiatan masyarakat dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup atau mencapai kemakmuran. Sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya, baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Sistem ekonomi dibagi menjadi 5. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Yang kedua, sistem ekonomi komando. Yang ketiga, sistem ekonomi liberal. 4, ekonomi campuran. Dan yang terakhir, sistem perekonomian di negara Indonesia itu sendiri. 1. Sistem ekonomi tradisional itu merupakan suatu sistem dalam organisasi kehidupan ekonomi berdasarkan kebiasaan masyarakat secara turun-temurun yang mengandalkan faktor produksi apa adanya. Kelebihan dari sistem tradisional adalah adanya semangat kekeluargaan dan kejujuran dari setiap individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, yang berikut kelebihannya dari sistem ekonomi tradisional itu ada 5. Teman-teman bisa sendiri, di sini ada kegiatan perekonomian berjalan di atas kejujuran karena tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan untuk mencari keuntungan, dan hubungan antara individu dan masyarakat untuk saling tolong-menolong dan kesenjangan ekonomi itu sendiri. Yang berikut untuk kekurangan: 1. Tidak semua kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik karena mengandalkan hasil alam. 2. Belum ada nilai standar transaksi tukar-menukar barang. 3. Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi sangat lambat. 4. Sebuah dianggap berubah sehingga pola pikir masyarakat tidak dapat berkembang. 2. Sistem ekonomi komando merupakan sistem di mana pemerintah memiliki kekuasaan yang dominan pada pengaturan kegiatan ekonomi. Penguasa dilakukan melalui pembatasan-pembatasan terhadap kegiatan ekonomi yang dikerjakan oleh anggota masyarakat. Adapun kelebihan: yang pertama, dapat mengurangi pengangguran. Kedua, tanggung jawab perekonomian pada pemerintah. 3. Jaminan masyarakat bahwa produk dan jasa. Yang keempat, mudah mengendalikan dan pembatalan. Yang kelima, inflasi mudah dikendalikan. Yang keenam, kondisi pasar akan berjalan dengan lancar. Kekurangan: 1. Mobilisasi yang cepat membuat sistem ini dapat menyebabkan kekurangannya kebutuhan masyarakat karena produksi yang dihasilkan tidak selalu didasarkan atas pemerintahan masyarakat. 2. Penjatahan sering menjadi kebutuhan dan solusi. 3. Ini akan menghambat inovasi dari masyarakat. 3. Sistem ekonomi liberal atau kapitalis. Sistem ekonomi berdasarkan kebebasan seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat dalam kegiatan perekonomian tanpa adanya campur tangan dari pemerintah. Untuk kelebihan itu ada: setiap perorangan atau perusahaan memiliki kebebasan. Yang kedua, inisiatif dan kreativitas dapat dikembangkan. 3. Tindakan selalu berdasarkan prinsip ekonomi yang efisien dan efektivitas tinggi. 4. Kebebasan dan memproduksikan produk atau jasa menyebabkan persaingan antar produsen perusahaan untuk menghasilkan suatu barang yang
Kekurangan. 1. Kebebasan pasar menyebabkan persaingan untuk merebut pasar. Hal ini menimbulkan terbentuknya monopoli, kolusi usaha dengan konglomerasi sehingga mengancam perusahaan yang lemah. 2. Mendorong semakin terlihatnya kesenjangan antara golongan ekonomi dengan golongan ekonomi lemah. 3. Perekonomian mudah menghadapi ketidakstabilan. 4. Sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran merupakan suatu sistem ekonomi yang di satu sisi pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berusaha melakukan kegiatan ekonomi. Nah, untuk kelebihan itu yang pertama, setiap hak individu akan diakui. Yang kedua, penetapan harga dalam perekonomian terkendali. Yang ketiga, sektor ekonomi diarahkan untuk kepentingan masyarakat. Yang keempat, terdapat sebuah kebebasan dalam usaha. Yang kelima, kestabilan ekonomi yang cukup terjamin. Kekurangan, beban pemerintah akan lebih berat dibandingkan dengan sektor swasta. Yang kedua, pihak swasta kurang maksimal keuntungan yang harus didapatkan. 3. Tidak ada kejelasan mengenai batasan pengaruh pemerintah dalam kegiatan perekonomian. Yang keempat, ketimpangan dalam persaingan bisnis dan tidak tepat pengelolaan segala sumber daya yang ada. Sistem perekonomian yang diterapkan oleh negara Indonesia adalah sistem perekonomian Pancasila. Sistem Pancasila dipilih untuk diterapkan di negara kita karena di dalam terdapat makna demokrasi, barang-barang yang dianggap sangat penting bagi eksistensi negara dan dibutuhkan banyak dan tidak boleh diserahkan oleh pihak swasta. Adapun kelebihannya sebagai berikut: adanya dalam berkreasi dan mendorong inovasi selama tidak mengganggu kepentingan masyarakat. 2. Perekonomian nasional yang diutamakan masyarakat. 3. Pengelolaan perekonomian yang berjalan secara kolektif. Yang berikut kekurangan. Perekonomian cenderung berjalan kurang efisien karena sistem ini mengutamakan proses demokrasi yang membutuhkan waktu. Yang kedua, proses pengambilan keputusan ekonomi berlangsung lambat karena harus diselenggarakan dengan kepentingan bersama. 3. Adanya dominasi negara dalam pengelolaan perekonomian berpotensi merendam dan membunuh daya kreasi inovasi masyarakat di daerah setempat. Terima kasih teman-teman. Semoga materi kita hari ini bermanfaat.